Shalom teman-teman, kembali lagi di Gocha United YouTube channel. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah online. Persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah hingga akhir. Nah, untuk mengetahui kita lebih lanjut lagi, kalian bisa mengikuti kita di Instagram dan fanpage Facebook. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Percaya teman-teman dimanapun kita berada, kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu sempurna buat kita. Amin. Mari sebelum ibadah online sore hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan dan waktu yang Tuhan beri atas setiap kami, untuk kami boleh ada Tuhan, untuk kami boleh duduk diam di kaki-Mu, untuk kami memberikan waktu kami untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan, ketika hati kami siap untuk memuji-Mu, kami percaya kami dapat berjumpa dengan Engkau. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan suara-suara untuk Tuhan Allah kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami mau pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami mau pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami mau pergi,
hadir. Haleluya. Sungguh kami percaya dimanapun kami berada, maka mukjizat itu akan selalu ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu dan cinta-Mu Kau limpahkan untuk setiap kami. Oleh sebab itu kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau anugerah untuk setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah,
Bukan tentang apa yang kami miliki, tapi kami mau Tuhan melalui hidup kami, melalui apa adanya hidup kami Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kesempatan yang terbaik untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap-siap, kami terlalu percaya Engkau siapkan telinga kami, hati kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak muda, ini adalah hari yang baik, adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan karena kita punya kesempatan untuk sekali lagi kita akan beribadah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan hidup kita akan berdoa sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Di dalam setiap episode kehidupan kami Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kebaikan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami pada malam hari ini. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami menyiapkan telinga kami. Semuanya Tuhan, kami taruh hidup kami di bawah kaki-Mu yang perkasa itu. Kami taruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya. Karena kami percaya rencana Tuhan tetap yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus, berbicara buat kami semua, urapi hamba-Mu supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, bukan yang hamba pikirkan, hamba rancangkan, hamba rencanakan, tetapi sepenuhnya isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan anak muda-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Shalom. Hari ini kita akan ketemu lagi dalam satu sesi, kita akan berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Di dalam sesi diskusi ini, saya rindu untuk kita bersama-sama berdiskusi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pada malam hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya pada malam hari ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Anak-anak muda, sekali lagi saya katakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Di tengah kondisi yang sulit ini, kita bisa melihat bagaimana semua orang mengalami kesulitan.
Nggak ada yang tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Semuanya mengalami kesulitan. Ada yang bercerita kepada saya bagaimana mereka mengalami kesulitan dengan finansial. Ada yang bercerita bagaimana mereka mengalami kesulitan dengan pekerjaan. Tidak sedikit yang mengalami proses dirumahkan. Tidak sedikit yang mengalami proses harus berhenti dulu kuliahnya. Bahkan ada yang tidak bisa lagi bekerja. Kondisi ini adalah kondisi yang semua orang mengalami problemnya masing-masing. Setiap orang mengalami episodenya masing-masing. Tapi satu hal yang saya katakan, ada mereka yang bisa bertahan, ada yang mereka mulai capek dan berkata Tuhan mau sampai kapan. Saya mau katakan tidak ada yang tahu badai ini akan berhenti sampai kapan. Tetapi yang saya tahu pasti kebenarannya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita menjalani badai ini seorang diri. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena ada kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tetapi malam hari ini izinkan saya berbagi kabar baik, berbagi satu optimisme, berbagi satu keyakinan bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kehidupan Anda dan kehidupan saya. Ada beberapa poin yang saya rindu supaya kita sama-sama renungkan. Kita akan ambil dalam satu perikop, yaitu satu Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Anda semua. Firman Tuhan berkata semacam ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Mari bersama-sama kita katakan amin atas ayat ini. Artinya apa? Ada beberapa materi yang saya rindu untuk saya sharingkan. Di tengah kondisi yang sulit ini mungkin yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bertobat, kembali kepada Tuhan. Saya tahu Anda hebat, saya tahu Anda kuat, saya tahu Anda punya banyak hal yang membuat Anda bisa mengatakan bahwa aku bisa mengatasi semuanya. Tapi satu hal yang saya katakan, ini adalah momentum di mana kita kembali kepada Tuhan. Karena kekuatan kita bukan dari kekuatan kita. Kemampuan kita nggak bisa lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Momentum saatnya adalah momentum di mana kita coba kembali bertobat. Engkau yang mengalami depresi, mengalami kesulitan, engkau nggak tahu jalan keluarnya. Semua orang juga mengalami hal yang serupa. Saya melihat bagaimana anak muda yang berkata kepada saya, aku berada di satu posisi yang bagus di perusahaan tempat aku bekerja. Di sana dia melewati fase-fase mulai dari sebagai seorang staff, supervisor, naik, asmen dan seterusnya. Dia menduduki posisi yang cukup bagus. Tiba-tiba badai ini datang, perusahaannya mengalami banyak goncangan, harus di lay off, harus dirampingkan perusahaannya. Dan dia masuk dalam fase tersebut. Berawal dari dia harus dirumahkan terlebih dahulu, jam operasionalnya dikurangin, gajinya dikurangin, sampai yang terakhir ada pengumuman dia harus tidak bisa lanjut lagi bekerja. Satu pukulan yang berat buat dia. Ketika dia sharing dengan saya katakan semua perusahaan juga mengalami hal yang serupa. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mengalami sesuatu yang amazing. Tetapi hampir semua perusahaan mengalami hal yang serupa. Dia marah karena dia merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Kenapa kok dia yang harus diberhentikan? Kenapa kok harus dia yang harus di-cut? Dia tidak bisa menemukan alasan, dia bertanya pada HR director dari perusahaannya, kenapa kok saya yang harus di-lay off? Tidak ada alasan yang cukup kuat yang membuat dia bisa menerima keputusan hal tersebut. Sampai akhirnya ketika dia sharing dengan saya katakan dengan dia, ayo mari bersama-sama. Kekuatanmu itu bukan dari apa yang kau miliki saat ini. Mungkin engkau hebat, engkau pandai, engkau berprestasi, tetapi kekuatanmu bukan itu. Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan badai ini terjadi di seluruh dunia, badai ini terjadi di Indonesia, badai ini terjadi di perusahaan yang tempat Anda bekerja. Saya ngomong sama dia, bahkan Tuhan izinkan badai itu mulai masuk dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu. Mungkin yang kau butuhkan saat ini adalah bertobat. Kembali kepada Tuhan. Mungkin kita mulai sombong, kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini cukup untuk membuat kita bisa bertahan di tengah tsunami ini. Tapi saya mau katakan kesombongan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Mungkin ini adalah saat dimana engkau mulai kembali hancur hati kepada Tuhan, kembali berlutut dan berkata, ampuni aku Tuhan. Kembali bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenarannya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kekuatan itu mulai muncul kembali.
Poin yang pertama adalah bertobat. Anak-anak muda, pertobatan itu perlu kita lakukan setiap hari. Saya pun tiap hari mereview kehidupan saya. Jangan-jangan ada banyak hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya pun juga harus bertobat. Poin yang pertama, bertobat kembali kepada Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau sharingkan adalah apa? Tinggal diam. Mungkin yang kita butuhkan saat ini adalah belajar diam. Belajar diam. Kita bisa belajar dari kisah. Kalau kita bicara soal kisah Yusuf, kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu punya banyak alasan untuk berargumentasi. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam sumur, dia bisa berargumentasi, salahku apa? Aku ini adalah keluargamu. Bahkan ketika dia masuk dalam sesi di mana episode kehidupan Yusuf, dia ada di rumah Potifar, dia dipercaya menduduki posisi yang cukup berarti di rumah Potifar. Kemudian dia difitnah. Harus masuk ke penjara. Ada satu jurang yang dalam, ada satu lembah yang dalam yang Yusuf harus alami. Tapi saya mau katakan, Yusuf punya banyak alasan untuk dia komplain, untuk dia berkata kepada Tuhan, untuk dia mengeluh, untuk dia berkata, mengapa harus aku ngalami seperti ini. Tetapi poin yang kedua yang saya mau katakan buat anak-anak muda, belajar untuk diam. Belajar untuk tenang. Belajar untuk meneduhkan dirimu dan berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku? Mungkin Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya engkau melihat bahwa kita ini sekali lagi gak bisa hidup tanpa Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan ini terjadi, belajarlah diam supaya telinga ini bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Saya berikan satu contoh kesaksian ketika teman saya ngalami fase dia harus dirumahkan. Awalnya istrinya yang dirumahkan dari kantor tempat dia bekerja. Tidak lama kemudian suaminya mengalami masa yang sama. Mengalami kebijakan yang sama. Mereka berdua bekerja di perusahaan yang berbeda. Sang suami terakhir yang saya dengarkan dia cuma bekerja seminggu 2 kali saja. 2 hari saja, dari 5 hari kerja dia cuma bekerja 2 hari saja. Sang istri benar-benar dirumahkan. Nanti perusahaan ditanya kapan saya akan bekerja kembali karena dia kebetulan bekerja di bidang produksi. Perusahaan cuma mengatakan nanti kalau kami sudah bisa menemukan ritme produksi yang tepat, kami akan panggil kembali. Skema dirumahkan, skema work from home ini berpengaruh terhadap finansial. Mereka sedih karena mereka punya putra dan putri yang harus mereka penuhi kebutuhan mereka. Mereka nyeletuk uang sekolah enggak berkurang loh kok. Dirumahkan ya dirumahkan, anak-anak di rumah itu bukan berarti terus biayanya berkurang. Loh kok bisa? Iya, justru anak-anak di rumah biayanya bertambah. Kenapa? Anak-anaknya jadi kreatif. Ketemu sama mamanya tiap hari sukaannya pesen makanan ya, kreatif. Muncul biaya-biaya baru. Online school itu muncul biaya baru juga untuk mereka. Mereka dulunya nggak perlu mempersiapkan satu budget dana, sekarang harus ada budget dana baru yang harus dipersiapkan untuk memfasilitasi anaknya. Mereka sedih, mereka depresi, mereka melihat kemampuan finansial yang mereka kumpulkan selama sebelumnya itu tambah lama tambah berkurang. Ketika mereka ngobrol-ngobrol dengan saya ngomong sama mereka, coba belajar untuk diam. Jangan mengeluh. Kita punya banyak alasan untuk mengeluh saat ini. Tapi belajar untuk diam. Saya percaya burung di udara dipelihara. Kehidupan kita orang percaya pun pasti ditolong dan dipelihara Tuhan. Caranya seperti apa saya nggak tahu. Sama seperti Yusuf nggak pernah berpikir bahwa menjadi budak di rumah Potifar. Bahkan sampai ke titik nadir dia harus menjadi tahanan. Difitnah itu adalah salah satu jalan emas yang Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan Yusuf menghadapi kemuliaan. Kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi mereka yang bersandar dan berserah kepada Tuhan. Ketika mereka di rumah, ketika mereka diam, ketika mereka belajar bertobat, hancur hati dan diam dan berkata, mereka diam saja di dalam doa mereka cuma diam, Tuhan apa yang Engkau mau. Tiba-tiba Roh Kudus berikan hikmat, ada hikmat dari Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Tiba-tiba ada orang yang berkata, kamu gak pingin jualan ini ta, kamu gak pingin coba ini ta. Dia yang gak pernah mengenal dunia
online, kemudian dia mulai belajar online marketing. Dia gunakan portal-portal online yang lain yang ada, dia belajar menggunakan itu, dia coba publish satu produk, dia coba publish produk yang kedua, yang ketiga, lama-lama dia punya customer base. Dia punya satu grup-grup online apapun itu namanya, dia publish di sana, dia coba, dulunya dia nggak bisa kalau ketemu orang ngobrol nawarin dia nggak bisa, tapi dia coba nawarkan lewat online. Tidak ada interaksi, komunikasi langsung. Dan anak muda yang saya hormati dan saya kasihi, dari satu transaksi muncul transaksi yang kedua, muncul transaksi yang ketiga. Tiba-tiba dia dipercaya oleh orang yang pegang satu merek untuk menawarkan produknya. Ketika ketemu dengan saya sekali lagi, dia berkata, Tuhan itu selalu punya cara untuk mengirimkan mana dan burung puyuh dalam kehidupan kita. Dari kejadian ini saya melihat, belajar diam, jangan mengeluh. Tuhan baik kok, Tuhan selalu baik. Di tengah kesulitan selalu ada mata air yang Tuhan berikan. Karena saya percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak muda, poin yang pertama, bertobat. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa saat ini? Yang kedua, belajar diam. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Poin yang ketiga, tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Itu sebabnya Daud berkata, hai jiwaku tenanglah. Hal yang sama yang saya mau katakan buat anak muda. Jadilah tenang dan percaya. Percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya akan waktunya Tuhan. Percaya akan pemulihan Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan. Di sana engkau akan melihat bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam setiap badai pasti ada mujizat. Di dalam setiap kesulitan pasti ada pertolongan. Poin yang ketiga, jadilah tenang dan percaya. Jadilah tenang dan percaya. Saya akan mengutip satu kesaksian seseorang yang saya kenal. Orang berkata di tengah pandemi ini, supply dan demand atas pekerjaan itu tidak berimbang. Mengapa kok saya katakan tidak berimbang? Jelas, banyak perusahaan harus melakukan perampingan, banyak perusahaan harus melakukan efisiensi. Ada konsep-konsep lean management yang harus dilakukan oleh perusahaan. Saya melihat seseorang yang justru ketika kondisi pandemi ini, dia mendapatkan promosi. Dulu dia bekerja di satu perusahaan yang skupnya cuma Surabaya. Kemudian Tuhan percayakan dia handle nasional. Ada cabang Surabaya, ada cabang kota nasional. Di tengah pandemi ini, tiba-tiba ada yang saya dengar, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di level internasional. Ada perusahaan asing yang membutuhkan rekrutmen, jadi dia ada perusahaan afiliasinya yang ada di Indonesia. Dan dia coba apply di sana. Justru di tengah pandemi ini, dia punya kesempatan. Anak muda yang saya hormati dan saya kasihi. Di tengah kondisi yang sulit, tiba-tiba Yusuf mendapat kesempatan untuk bertemu dengan raja. Kesempatan itu tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf. Benar firman Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Ini hal yang sama yang saya katakan buat anak-anak muda di tengah pandemi ini. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah ada dalam hatimu, itu Tuhan tiba-tiba bisa berikan jalannya. Jadilah tenang dan percaya. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Di tengah badai yang ada, bersama-sama kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Diam, biasakan untuk diam supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Jadilah tenang dan percaya, maka kekuatan dan pertolongan dari Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak pernah lupa dengan apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar untuk bertobat Tuhan,
Kami merenungkan firman-Mu, kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Di sana kami melihat bagaimana kehidupan kami ini seringkali sombong. Kami seringkali lupa bahwa apa yang kami dapatkan, apa yang kami miliki sepenuhnya adalah dari Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami belajar untuk diam Tuhan. Supaya kami bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kami mengalahkan setiap kesombongan kami Tuhan. Karena kami tahu kami sangat butuh Engkau. Kami belajar untuk tenang dan percaya. Pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau yang mempersiapkan semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya hamba berdoa untuk setiap anak mudamu yang ada di rumah Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mereka yang berbeban berat, letih lesu Tuhan. Kami percaya Engkau ada untuk memberikan kelegaan kepada mereka. Ada jalan keluar Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Ada akselerasi iman yang akan Tuhan berikan terjadi dalam kehidupan setiap anak mudamu. Ada terobosan-terobosan baru. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan Tuhan. Tuhan singkapkan semua. Tuhan berikan itu semua. Karena kami percaya rencana Tuhan tetap yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat semua pertolongan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Engkau baik dan Engkau selalu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.